Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Viro yang telah berkenan untuk menjadi tentor Angkatan Teknik Industri Angkatan 2024 pada hari ini. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah berantusias untuk mengikuti Zoom ini dalam rangka belajar untuk persiapan UTS Fisika Dasar 1 untuk hari Rabu besok. Nah, dan juga saya akan menjelaskan tutor ini merupakan program kerja dari Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, khususnya Divisi Apro. Nah, sebelum kita mulai, untuk Kak Viro bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, aku izin open aja. Ini kenalin, namaku Mafira Tulistikoma, biasa dipanggil Vira dari Fisika Angkatan 23. Kira apa lagi ya? Ya, itu aja gak sih? Oke, Kak Viro. Oke, agar tidak berlama-lama, untuk Kak Viro, apakah sudah siap untuk device-nya? Oke, sudah. Boleh langsung itu share screen, Kak, nggak apa-apa. Oke, ini udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Di sini karena kita fokusnya di BTS, jadi dan materinya itu ya lumayan. Jadi aku langsung ke kayak latihan-latihan soal aja boleh? Boleh banget, Kak. Oke. Nah, di sini itu sebenarnya ada berapa soal ini? Ini kayak gabungan dari yang soal-soal tahun lalu, yang ini ada 40 soal, terus yang di sini juga aku kasih juga tambahan beberapa soal lagi. Nah, mungkin untuk saat ini aku cuma mau jelasin yang 40 soal aja. Soalnya yang di bawahnya sama aja, ini cuma beda-beda angka gitu lah. Nah, di sini aku mulai dari soal yang pertama dulu. Oke, soal yang pertama, suatu partikel dianggap titik bermassa 2 gram berotasi dengan kecepatan sudut 6 radian per sekon. Jika jari-jari lintasan partikel sebesar 2 cm, maka partikel tersebut mempunyai momentum sudut terhadap pusat lingkarannya sebesar. Nah, di sini perlu diperhatikan. Di sini kan ada satuannya, kan? Ini kan satuannya ada gram, terus ada radian per sekon, ada sentimeter. Nah, kira-kira kita perlu rubah atau enggak kalau kayak gini? Nah, dilihat dulu jawabannya. Ternyata di jawabannya itu satuannya itu berupa gram sentimeter pangkat 2 per sekon. Jadi tidak usah dirubah lagi. Nah, karena tidak usah dirubah berarti langsung aja dikerjakan. Di mana rumusnya dari momentum sudut ini adalah L sama dengan I kalikan omega. Yang dimana I itu adalah sebuah momen inersia yang berarti I sama dengan mr kuadrat. Jadi L itu momentum sudutnya itu sama dengan M dikali R kuadrat kali omega, di mana M-nya tadi si masanya tadi itu 2 gram, dikalikan R-nya itu si jari-jarinya itu yang di sini sebesar 2 cm, berarti 2 pangkat 2 dikalikan omeganya yaitu 6. Hasilnya 48 gram per gram sentimeter kubik per sekon. Salah ini dalam satuannya, ntar aku perbaiki lagi. Per sekon. Oke. Dari nomor satu dulu, kira-kira ditanyakan belum? Masih gampang kan nomor satu? Ya, anggap nggak ada pertanyaan. Kalau misalkan ada pertanyaan, langsung on mic aja. Saya nggak bisa baca yang kalau misalkan ada di chat. Oke, lanjut ke nomor dua. Suatu balok bermassa 4 kilogram mula-mula berada di atas meja dalam keadaan diam. Nah, berarti kalau mula-mulanya itu berada dalam keadaan diam, berarti V awalnya itu pasti 0. Nah, kemudian balok tersebut didorong dengan gaya sebesar 25 Newton hingga bergerak sejauh 3 meter. Jika koefisien gesek kinetis balok sama mejanya itu 0,35, berarti mu S-nya mu S yaitu 0,35, maka kecepatan akhir balok adalah
Nah, terus dulu diketahui apa saja. Habis itu, kita menggunakan rumus F sama dengan M dikali G. Ini rumus seperti biasa, hukum Newton, F dikali M kali A karena sininya. Karena ini itu tentang sebuah balok, maka yang dimiliki sebuah balok itu adalah gaya gravitasinya. Jadi F sama dengan M dikali G dengan gaya geseknya itu. Kalau ini tentang gaya geseknya, di mana gaya geseknya itu pasti mempunyai mu S, mempunyai koefisien gaya gesek. Tapi tulis F sama dengan, ini aku apa dah kasih lambang EK, yaitu di mana itu ada gaya geseknya di situ. Berarti di mana mu K dikali mu K-nya itu bisa mu S, bisa mu K, tapi aku pengen mu K. Bebas kalian, pokok dikalikan sama koefisien gesek kinetisnya. Nah, misalkan dikalikan sama koefisien gesek kinetisnya dikali M dikali G. Nah, di sini kan tidak diketahui nih G-nya berapa. Diusahakan jika kalian itu mengerjakan suatu soal tapi tidak diketahui G-nya, biasanya G yang dipakai itu adalah pakai 9,8. Bukan pakai yang 10. Tapi kalau diketahui G-nya 10 ya udah pakai yang 10. Kalau tidak diketahui, lebih aman pakai yang 9,8. Nanti ketemu hasilnya itu FK-nya itu 13,72. Nah, habis itu kita mencari F totalnya. Di mana F totalnya itu adalah gaya eksternalnya dikurangi gaya geseknya. Nah, di sini kenapa kok dikurangi gaya gesek? Nah, kan suatu balok bermasa 4 kilogram mulai-mula berada di atas meja dengan keadaan diam nih. Nah, si balok itu kan didorong, ya kan? Di sini ada sebuah jalan lah. Misalkan di sini terus di sini ada balok. Nah, si balok itu kan didorong. Didorong pasti akan terkena suatu gaya. Tapi karena didorong di sebuah lantai yang dimana lantainya ini memiliki koefisien gaya gesek, pasti akan berkurang dari gaya totalnya itu pasti dikurangi sama gaya geseknya akibat terjadi gesekan. Kalau nggak terjadi gesekan malah gayanya tetap si F tadi, tapi karena terjadi gesekan maka dikurangi oleh gaya gesek tersebut. Dan di mana gaya geseknya kita dapatnya itu 13,72, berarti F totalnya itu 25 dikurangi 13,72. Hasilnya 11,28. Kita sudah dapat F-nya nih. Terus yang dicari ini kira-kira apa? Yang dicari kan ini kan kecepatan akhir balok. Nah, kalau kecepatan akhir balok berarti kita tuh harus tahu dulu pakai rumus yang di sini. Nah, pakai rumus ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Di sini kita tahu V0-nya itu dalam keadaan diam, ditambah 2A-nya kan belum diketahui. Terus jaraknya di sini kan sudah ada. Nah, bergerak sejauh 3 meter. Berarti S-nya diketahui. Nah, terus A-nya tidak diketahui. Kira-kira dapat dari mana A ini? Nah, kita mencari A-nya. Bagaimana cara mencari A? Cara mencari A pakai rumusnya gaya F sama dengan M dikali A, di mana tadi F-nya pakai F total, yaitu 11,28, masanya diketahui 4, maka nanti ketemu bahwa percepatannya itu 2,82. Ketemu percepatannya itu yang ini. Nah, kita sudah tahu nih percepatannya berapa. Nah, di sini kira-kira ini percepatan atau perlambatan? Karena ini kan dari keadaan diam, kemudian didorong ini. Pasti itu mengalami percepatan. Kalau mengalami percepatan, maka di sini tandanya itu plus. Tapi kalau misalkan mengalami perlambatan, itu berarti tandanya minus. Tuh. Yang dimana kecepatan akhirnya itu sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, A-nya dimasukkan yang 2,82 tadi, nanti ketemu hasilnya itu 16,92, tapi ingat pasti VT kuadrat, sehingga VT-nya di akar, nanti dapatnya itu 4,2. Oke, tadi nomor 2 dulu. Ada yang nanyakan? Oke, aku lanjut ke nomor 3. Seorang atlet panahan berlatih memanah dari ketinggian 10 meter di atas tanah.
atlet tersebut menembakkan anak panah dengan laju 100 meter per sekon dengan sudut elevasinya theta. Jika tanda tanya itu 3/4 dan G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat, nah di sini kan diketahui G-nya itu berapa. Maka posisi anak panah sebagai fungsi waktu adalah, nah di sini kita harus tahu dulu. Nah, di sini kan diketahui dari ketinggian 10 meter. Kalau ketinggian itu kan berarti ada di sumbu Y. Berarti kita harus tahu Y0-nya itu 10. Kan ya di awalnya. Habis itu di sini menembakkan anak panah dengan laju 100 meter per sekon. Berarti kalau laju ini berarti diketahui V0-nya itu 100 meter per sekon. Terus diketahui tan-nya 3/4. Nah, ketika kita tahu tan-nya itu berapa, kita juga perlu tahu dong sin-nya itu berapa dan cos-nya itu berapa. Pakai rumus Pitagoras, nanti didapatkan bahwa kalau tan-nya itu 3/4, maka nanti sin sama cos-nya itu menggunakan Pitagoras, sin-nya didapat 3/5, cos-nya itu didapat nanti 4/5. Pakai rumus Pitagoras. Kalau nggak ngerti langsung ditanyakan aja. Habis itu, nah setelah kita tahu ini, maka kita harus cari tahu. Mungkin kan dicari posisi anak panah sebagai fungsi waktu. Kalau posisi itu pasti ada di titik koordinat X dan Y-nya itu berapa. Nah, untuk mencari titik koordinat X-nya, maka kita menggunakan kecepatan yang ada di sumbu X. Kecepatan yang ada di sumbu X bagaimana? Berarti dikalikan V0 dikalikan cos theta. Yang dimana cos theta itu V0-nya itu dimasukkan 100, cos theta-nya itu 4/5. Jadi hasilnya ketemu 80. Nah, untuk di sumbu Y-nya berarti V0 dikalikan sin theta, habis itu dimasukkan lagi, V0-nya itu 100, sin theta-nya itu 3/5, nanti hasilnya itu 60. Di sini sudah aku tulis posisi anak panah sebagai fungsi waktu. Nah, berarti di sini kan kalau sebagai fungsi waktu kan pasti ada T. Nah, di mana titik koordinat X-nya itu berarti kita pakai V0X. Karena yang di sini, karena yang di sumbu ini tuh kan yang eh, yang di sumbu ini kan yang V-nya. Sedangkan yang di sumbu Y bagaimana? Yang di sumbu Y itu adalah Y awal ditambahkan V0 Y kalikan T min setengah GT kuadrat. Ini kalau nggak salah itu ada di rumusnya GLDB. Nanti ketemu tinggal dimasukkan Y-nya Y0-nya itu berapa, kemudian V0Y, V0Y-nya itu berapa. V0Y kan tadi sudah dicari yang ada di sini. Nah, cari yang di sini, tinggal dikalikan sama T, kemudian setengah GT kuadrat. G-nya itu dimasukkan 10, berarti nanti dapatnya min 5T kuadrat. Nah, gimana? Itu merupakan persamaan gerak partikel. Jadi nanti diketahui. Nanti berarti hasilnya itu yang kalau yang di sumbu X itu 80T dan kalau yang di sumbu Y itu 10 plus 60T min 5T kuadrat. Jadi jawabannya yang D. Ini aku lanjut ke nomor 4. Sebuah benda masanya 10 kilogram mempunyai kecepatan awal 50 cm per sekon. Sebuah gaya 1 Newton menahan laju gerak dari benda sedemikian, benda tersebut berhenti. Jarak yang ditempuh benda sampai berhenti adalah, di sini yang kecepatannya itu 50 cm per sekon. Nah, berarti kalau kayak gitu dirubah karena cm per sekon, satuannya kan di sini kalau di jawabannya kan pakai meter. Berarti 50 cm per sekon kita ubah jadikan meter per sekon, itu nanti jadinya itu 0,5 meter per sekon. Dan karena jarak kan ini kan yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh benda sampai berhenti. Kalau bendanya berhenti, berarti V akhirnya itu sama dengan 0. Jadi yang kita
pakai rumus yang GLBB tadi, yang dimana VT kuadrat VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT kuadratnya kan karena berhenti berarti 0. Kemudian V0-nya tadi udah diketahui, dan di sini yang dicari adalah S-nya berapa. Ternyata kita belum tahu A-nya berapa. Nah, berarti kita cari A-nya terlebih dahulu. Kayak rumusnya gaya yang dimana F sama dengan M dikali A, kita pakai F-nya itu 1, M-nya itu 10, dan baru kita cari A-nya. Dimana nanti kita dapat A-nya itu sebesar 1/10 atau 0,1. Nah, di sini kan ada kalimat bahwa sebuah gaya 1 Newton menahan laju gerak. Berarti kan dari benda itu berjalan sampai benda itu berhenti. Nah, misalkan kalau diibaratkan sepeda motor, berarti kan sepeda motornya itu ngerem. Kalau sepeda motornya itu ngerem, berarti kan bukan dia tidak mengalami percepatan, tapi mengalami perlambatan. Yang dimana berarti si 0,1 ini dikasih minus, yang dimana di sini menjelaskan bahwa itu mengalami perlambatan. Jadi A-nya sama dengan min 0,1. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. PN0-nya tadi 0,5 tambah 2 dikali A, A-nya 0,1 dikali S. Jadi didapatkan hasilnya itu adalah 1,25 meter untuk jaraknya. Jadi kalau kayak gini itu dicari tahu dulu kira-kira yang diketahui itu apa. Terus pasti pakai, karena di sini itu ada menahan laju gerak, oh berarti ini pakai rumusnya GLBB. Rumusnya GLBB kira-kira dicari apa? Kalau dicari jarak, kira-kira pakai rumus GLBB yang mana? Tinggal dicari. Oke, nomor 4. Ada pertanyaan atau tidak? Ya, kalau anggap tidak ada, lanjut ke nomor 5. Definisi torsi atau momen gaya yang benar adalah, jadi aku kasih definisinya bahwa torsi adalah ukuran seberapa besar gaya yang menyebabkan benda berputar terhadap suatu sumbu. Ini ada satuannya, ada gaya menyebabkan benda berputar terhadap suatu sumbu. Kalau suatu sumbu kan pasti kan misalkan di sini titik, di sini ada titik sumbunya. Nah, pasti kan mempunyai seperti ini. Berarti di sini ada jari-jari. Sehingga torsi itu sama dengan jari-jari dikalikan sama gaya. Itu aja. Lanjut ke nomor 6. Dua gaya ada F1, 2I plus J plus 2K, dan F2-nya itu 3I plus J. Dikenakan pada benda, sudut yang dibentuk oleh dua buah gaya tersebut adalah, kalau dicari sudut, pasti rumusnya menggunakan ini. Theta sama dengan A dot B per resultan dari A dot resultan dari B. Yang dimana A dot B itu berarti kan F1 dikali F2 kan. F1 dikali F2-nya bagaimana? Ya tinggal ini. Yang I, nah, yang I dikalikan sama yang I, yang J dikalikan sama yang J, yang K kalau dia ada yang K berarti dikalikan sama 0. Berarti 2 dikali 3 tambah 1 kali 4 tambah 2 kali 0. Nanti dapat hasilnya itu 10. Berarti sudah ketemu yang A dan B-nya itu 10. Berarti kita cari resultan A dan resultan B. Caranya adalah dengan akar dari akar komponen I kuadrat plus komponen J kuadrat plus K kuadrat. Dimana tadi I-nya itu yang di F1 itu adalah 2, berarti 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Nanti ketemu hasilnya itu 3. Terus yang F2-nya, nah F2-nya kan nggak punya komponen K ini, berarti ya dianggap 0 aja. Berarti komponen I-nya kan 3, berarti 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan nanti hasilnya ketemu 5. Sudah ketemu semuanya, baru kita masukkan ke sini. Nah, berarti 10 per 3 kali 5,
Itu hasilnya 2/3. 2/3 itu adalah, nah berarti kan cos theta sama dengan 2/3 kan di sini. Yang di mana tetanya itu kalau misalnya pakai kalkulator, berarti cos pangkat 1 dikali 2/3, nanti ketemu tetanya itu 8,2. Ini dulu kan perlu aku jelaskan tadi yang jadi kan sudah paham kan berarti kalau bagaimana mencari resultan, terus bagaimana cara kalau misalkan ada sebuah vektor terus didotkan, bagaimana sebuah vektor gitu di cross kalau itu berbeda. Nah, ini aku lanjut ke nomor 7. Sebuah mobil dalam keadaan diam di atas jalan yang licin, kemudian gaya sebesar 25.000 Newton diberi pada mobil tersebut selama 4 detik, sehingga mobil menempuh jarak 200 meter. Berapa massa mobil tersebut? Nah, kira-kira kalau di sini sudah ada gaya, ada gaya, pasti pakainya itu yang F sama dengan M dikali A, karena ditanyain kan masanya. Berarti ada gaya, ada massa, tinggal kita harus cari tahu dulu percepatannya itu berapa. Nah, di sini kita pakai yang GLBB tadi. Di sini kan karena yang diketahui itu kan ada waktu, terus ada jarak. Habis itu ada kecepatan awal. Kecepatan awal ini dalam keadaan diam. Berarti V0-nya itu sama dengan 0. Yang dicari kecepatan berarti kita pakai rumus GLBB yang, nah, di sini karena V0-nya itu 0 berarti tinggal S sama dengan setengah AT kuadrat. Ini mana S-nya sudah diketahui 200, A-nya yang dicari, T-nya itu 2 pangkat, T-nya itu 4, T-nya itu adalah 4 kuadrat, berarti tinggal dimasukkan saja, 200 sama dengan setengah dikali A dikali 16, dari coret jadinya 8, berarti 200 per 8 itu sebagai A, nanti ketemu A-nya itu 25 meter per sekon kuadrat. Sudah ketemu A-nya, kita tinggal dimasukkan di sini. F sama dengan M dikali A, F-nya itu 25.000, ya. Terus M-nya itu yang dicari, A-nya tadi 25, tinggal dicoret, nanti ketemu hasilnya itu 1.000. Berarti masanya itu 1.000 kilogram. Itu untuk yang nomor 7. Lanjut ke nomor 8. Jika dua buah benda masing-masing mempunyai vektor posisi 2i plus 4j dan 3i plus j dalam satuan meter, maka besarnya sudut yang dibentuk oleh kedua arah benda adalah, ini sama seperti tadi yang di nomor sebelumnya. Nah, yang di sini kalau yang ditanyakan sudut, pasti rumusnya itu menggunakan yang ini. Jadi kalian perlu tahu dulu adat B-nya berapa, terus resultan A sama resultan B. Di sini nanti didapatkan bahwa resultan A ini 2 akar 5, punyanya B juga akar 10. Nah, terus adat B-nya itu sama dengan 10. Hingga tinggal dimasukkan di sini 10 per 2 akar 5 dikali akar 10. Nanti ketemu hasilnya itu 10 per 2 akar 50. Nanti 50-nya itu akar 50 kan bisa dipecah jadi 5 akar 2. Nah, di situ bisa di 10 per 2 kali 5 akar 2. 10 sama 10 itu bisa dicoret sama 2 dan 5-nya. Jadi tinggal 1 per akar 2. Dan di mana cos tetanya kan berarti 1 per akar 2. Nah, kira-kira tetanya itu berapa? Berarti cos pangkat 1 dikalikan 1 per akar 2 itu nanti ketemu tetanya itu 45. Berarti sudutnya itu sebesar 45. Oke, nomor 8, ada yang diresponkan? Oke, tidak ada. Nanti aku lanjut ke nomor 9. Nah,
Sebuah batang bermassa homogen diputar dengan sumbu putar berada pada salah satu ujungnya. Maka besar inersia rotasi yang dimilikinya adalah, nah kalau batang bermassa jika kalau yang sumbu putarnya itu ada di tengah, kalau sumbu putarnya di tengah kan pakainya kan I sama dengan 1/12 L kuadrat. Nah, kalau yang di ujung bagaimana? Ini pakai cara cepatnya saja. Ini kalau caranya yang panjang itu seperti ini. Di sini kan, di jawabannya itu kan semuanya itu diputar pada pusat masanya. Nah, berarti ini dibandingkan sama pusat massa. Kalau yang ada di pusat massa berarti di pusatnya itu kan rumusnya itu kan yang 1/12 kali ml kuadrat. Sedangkan kalau sumbu yang ada di ujung itu kan rumusnya 1/3 ml kuadrat. Dari mana sepertiga ml kuadrat? Sepertiga ml kuadrat itu dari sini. Dapatnya nanti dari sini. Kalau misalnya kalian sudah hafal rumus-rumusnya, di sini aku sudah tak kasih. Sini aku kasih, nah, sini aku sudah kasih di sini. Jadi mungkin bisa langsung dihafal, bisa ngafalin yang ini aja biar tidak lama untuk mengerjakan soalnya. Nah, kalau yang yang ada di ujung kan sepertiga ml kuadrat, berarti tinggal dibandingkan aja yang ada di ujung pada pusat, berarti itu kan sepertiga ml kuadrat per 1/12 ml kuadrat. ml yang bisa dicoret, jadi tinggalnya itu 1/3 dikali 12/1. Hasilnya itu kan sama dengan 4. Berarti di ujung itu sama dengan 4 kalinya di pusat. Nah, simpelnya seperti ini caranya. Jadi yang jawabannya adalah yang D. Gimana? Besar energi rotasi yang dimiliki oleh I ujung adalah 4 kali ketika diputar pada pusat. Itu untuk yang nomor 9. Aku lanjut ke nomor 10. Suatu roda bergerak melingkar dengan jari-jari lingkarannya itu 1 meter. Jika periode putaran benda sebesar pi per 2 sekon, maka percepatan sentripetal benda sebesarnya percepatan sentimeter rumusnya A sama dengan omega kuadrat kalikan R. Mana omeganya berapa? Nah, omeganya dicari. Omega kan rumusnya 2pi per T. T-nya udah diketahui. T-nya itu sebesar pi per 2. Berarti 2pi per pi per 2. Pi-nya bisa dicoret, 2-nya pindah ke atas, jadinya 4. Di omeganya itu sebesar 4 radian per sekon. Untuk menghindari percepatan sentripetalnya itu, tinggal berarti 4 kuadrat dikalikan R-nya itu kan 1 di sini. Nah, R-nya itu 1, 4 kuadrat dikalikan 1 berarti 16 meter per sekon kuadrat. Jadi, jawabannya yang A. Untuk yang nomor 10. Aku lanjut ke nomor 11. Seekor kumbang terbang melingkar dengan jari-jari 1 meter dan periode 0,5. Berapakah kecepatan sudut? Pakai rumus yang tadi, yang dimana kecepatan sudut berarti omega. Omega sama dengan 2pi per T. Tinggal dimasukkan 2pi, T-nya itu 0,5. Nanti ketemu hasilnya 4pi radian per sekon. Masih gampang ini ya. Lanjut ke nomor 12. Seorang anak berada di atas gedung yang tingginya 20 meter.
melempar bola vertikal ke atas dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Nah, yang dicari adalah pernyataan tersebut yang benar. Oke, kita ke pernyataan satu dulu. Waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum adalah 1,5 sekon. Apakah benar? Waktu yang diperlukan untuk ketinggian maksimum itu kan T sama dengan V0 per G. Yang dimana V0-nya tadi itu 15, G-nya itu pakai, ini kan nggak diketahui G-nya berapa, berarti kita pakai yang 9,8. Nah, 11 di 9,8 itu nanti hasilnya mendekati 1,5. Kemudian untuk yang pernyataan nomor 2. Jadi pernyataan nomor pertama benar. Pernyataan yang kedua, bola dapat mencapai ketinggian maksimum 11,5 dari tanah. Hmm. Di sini, max-nya itu adalah, berarti kan H gedung ditambah V0 kuadrat per 2G. Dapat dari mana V0 kuadrat per 2G? Nanti di sini aku sudah menjelaskan ada di nomor lain penjelasannya. Dan, hmm, ada di sini. Kita pakai yang GLBB. GLBB rumusnya yang PT kuadrat V0 kuadrat plus 2AS. Nah, berarti kalau ini kan tentang sebuah gerak terus juga beraturan kan. Nah, tapi kalau ini ada suatu ketinggian, berarti S-nya nanti diganti sama H, terus A-nya itu diganti sama G. Berarti kan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2G H max. Nah, habis itu, kan kalau ada di ketinggian maksimum, itu kan pasti kecepatannya nol. Karena kan kamu ngelempar bola ke atas nih. Lempar bola ke atas, ketika nyampe di ketinggian maksimum, si bola itu bakal diem, habis itu si bola itu bakal turun. Nah, ketika di ketinggian maksimum kan VT-nya itu sama dengan nol. Jadi VT-nya sama dengan nol, V0-nya itu kita nggak tahu berapa, masih karena ke atas, kan pasti melempar bola itu ke arahnya ke atas. Sedangkan gravitasi itu arahnya ke bawah. Berarti kan sangat melawan itu kan melawan gravitasi. Kalau melawan gravitasi berarti nanti tandanya minus. Berarti P0 Y kuadrat min 2GH max. Nah, si 2GH max-nya ini pindah ke sana, jadinya nanti ketemu H max-nya itu V0 Y kuadrat per 2G. Atau V0 kuadrat per 2G. Itu aja. Kembali ke yang tadi, nah, kembali ke yang tadi yang di sini berarti kan H, H max-nya itu H gedung, ketinggian gedungnya ditambah V0 kuadrat per 2G. Nah, ketinggian gedungnya itu 20 plus V0-nya tadi 15, 15 kuadrat per 2 kali 9,8, nanti ketemu hasilnya itu adalah 31,5. Jadi bukan 11,5. Otomatis pernyataan yang kedua itu salah. Terus, kecepatan bola pada titik tertinggi 0. Ya, karena ketika hanya itu maksimal, maka si kecepatan bolanya tadi kan 0, sudah bilang yang awal. Terus, kecepatan bola saat menyentuh tanah itu 0. Kalau yang kecepatan bola saat menyentuh tanah itu belum tentu 0. Karena si apa dah waktu dilempar kan menyampai ketinggian maksimum nih. Nah, pas turun itu belum langsung berhenti kan si bolanya, entah itu masih menggelinding atau masih bergerak, karena si bolanya itu hanya V0 itu hanya ketika tingginya itu maksimum. Ya otomatis pernyataan yang benar itu 1 dan 3. Oke, nomor 12 kira-kira yang ada yang dibingungkan. Aku lanjut ke nomor 13.
Jika waktu antara satu detak jantung manusia ke detak jantung berikutnya adalah 0,8 sekon, sedangkan waktu hidup rata-rata muon adalah 2 kali 10 pangkat 6 sekon, maka jumlah muon yang akan hidup dan mati secara berurutan selama jeda waktu antar detak jantung manusia adalah sebanyak, tinggal dibandingkan saja, di 0,8 per 2 kali 10 pangkat 6. Ketemu hasilnya itu 4 kali 10 pangkat 5. Untuk yang nomor 13. Lanjut, nomor 14. Benda dengan massa 2 kilogram bergerak dengan laju konstan, berarti ini V-nya 10 meter per sekon, kemudian menabrak sebuah pegas yang dalam keadaan bebas sehingga tertekan sejauh 10 cm atau 0,1 meter, hibah ke satuan SI. Jika lantai dianggap licin, besar konstanta pegas tersebut adalah, ini berarti kita pakai EK sama dengan EP. EP-nya pegas. EP pegas kan sama dengan setengah KX kuadrat. Nah, EK sama dengan setengah MP kuadrat, EP sama dengan setengah KX kuadrat, energinya pegas, energi dari pegas, tinggal dimasukkan aja, nanti ketemu konstanta pegasnya itu sebesar 20.000. Ini tinggal dimasukkan saja. Ya, nomor 14, ada pertanyaan. Lanjut ke nomor 15. Jika sin 10 derajat itu 0,2 dan lengan direntangkan hampir horizontal sehingga sudut antar tendon bisep dengan tulang lengan radius sebesar 10 derajat, maka agar keadaan setimbang, besarnya gaya yang diperlukan adalah yang dimana kita menggunakan rumus si gaya tadi dikalikan sama R kali sin theta, yang dimana itu sama seperti punyanya beban ini dikalikan sama radiusnya beban. Kita anggap R-nya itu sama, berarti tinggal dicoret, di mana sin tetanya tadi kan sin 10, berarti 0,2. Tinggal dimasukkan, F dikali 0,2 sama dengan bebannya itu tadi kan 5, berarti nanti ketemu F-nya itu sama dengan 25 Newton. Oke, ke nomor 16. Sebuah balok masanya 4 kilogram yang terletak pada bidang datar kasar diberi gaya konstan sebesar 20 Newton, membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang horizontal. Jika koefisien geser antara balok dan lantai 0,4, maka besar kecepatan benda setelah 5 detik adalah, yang di sini berarti yang ditanya adalah V akhirnya, kan benda setelah 5 detik. Tapi kita harus tahu apa dulu ini. Karena di sini ada bentuk sudut, berarti kita tuh harus tahu dulu F-nya itu kira-kira ya F-nya itu kira-kira berapa dulu. Kalau F terhadap sumbu X, berarti kan F di F cos 37. Nanti ketemu cos 37 itu 0,8, berarti 20 kali 0,8 itu sama dengan 16. Kemudian F di sumbu Y, berarti F sin 37. F-nya 20, sin 37-nya 0,6, nanti ketemu hasilnya 12. Habis itu untuk gaya normalnya, berarti kan gaya yang ada di luar, gaya eksternal itu dikurangi sama si FY. Karena gaya normal itu kan ke bawah gitu. Maka si gaya normalnya tadi itu F sama dengan M dikalikan K,
yaitu nanti dapat 39,2 dan F2 tadi itu 12, nanti gaya normalnya itu sebesar 27,2. Dia untuk gaya normalnya. Habis ketemu si gaya normal, nah ini kan di sini ada koefisien gaya gesek. Berarti ketika gaya geseknya itu kira-kira berapa? Berarti mu k, ini maksudnya kosata geseknya tadi itu, mu k dikalikan sama gaya normalnya tadi. Kosata geseknya itu 0,4, terus gaya normalnya tadi 27,2. Nanti dapat hasilnya 10,88. Nah, bisa tahu nih, berarti setelah kita tahu FGC-nya itu berapa, baru oke gaya total yang tadi. Gaya total adalah eh, gaya eksternalnya itu dikurangi akibat gaya geseknya tadi berapa. Gaya pada sumbu X-nya itu 16, dikurangi gaya geseknya tadi itu 10,88, terus sama dengan M dikali A. Kenapa kok di sini pakai F sama dengan M dikali A? Karena sesuai karena yang ditanyakan ini adalah maka besar kecepatan benda setelah 5 detik adalah, nah, kita pakai rumus GLB yang ini. VT sama dengan V0 plus AT. Kan yang dicari VT-nya. V0-nya sudah ketemu tadi karena diam. Terus T-nya juga sudah ada. Maka kita perlu cari A-nya. Kita perlu cari A-nya pakai rumus yang F sama dengan M dikali A. F-nya itu adalah F total, yang dimana Fx dikurangi gaya geseknya tadi, ini sebesar 5,12. M-nya dimasukkan 4, baru nanti ketemu A-nya itu sebesar 1,28. Di 1,28 ini dipindahkan ke atas, pindahkan ke sini. Jadinya nanti ketemu PT-nya itu sama dengan 6,4, yang dimana jika dibulatkan itu jadi hasilnya 6. Jawabannya yang C. Terus ini yang nomor 17. Dua bola ident Dua bola identik A dan B dilemparkan ke udara masing-masing dengan sudut elevasi 60 derajat dan 45 derajat. Jika kecepatan awal mereka sama, maka rasio jarak mendatar maksimum atau X max-nya antara A dan B adalah, nah, kita pakai ketika X max itu berarti rumusnya kan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Tinggal karena ini perbandingan, kan jika kecepatan awal mereka sama, maka rasio jarak mendatar maksimum antara A dan B adalah kira-kira berapa. Nah, kalau dibandingkan nanti bisa didapat XA per XB-nya itu nanti itu dengan sin 2 theta A per sin 2 theta B. Tinggal dimasukkan di sini. Sudut tetanya berapa? Sudut tetanya yang A itu kan 60, sudut teta yang B itu 45, akan didapatkan sin 120 per sin 90. Sin 120 itu setengah akar 3 per sin 90 itu 1. Jadi didapatkan bahwa rasio antara XA per XB adalah 1/2 akar 3 atau akar 3 per 2. Untuk nomor 17. Permisi Kak, izin bertanya Kak. Oke, boleh. Ini untuk rumus X maksimumnya ini dapat dari mana ya Kak? Kayak Ini asal usulnya gitu. hmm, ini itu biasanya dapat dari si GLBB. Nanti bisa dicoba coret-coret lagi di GLBB kayak yang tadi yang di Hamax. Ada. Yang di Hamax kan aku tulis di sini tuh pembuktiannya dari wait, mana dari ini. Sehingga nanti ketemu yang Hamax. Coba kalian coret-coret lagi yang bagian ketika X-nya maksimum itu nanti rumusnya ketemu nanti kenapa kok bisa V0 kuadrat sin 2 theta per G. Tadi dapatnya dari si GLBB tadi bisa kok. Gitu.
Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, aku lanjut ya. Ke nomor 18. Jika massa tereduksi new system and particle dirumuskan dengan ini, maka maka massa tereduksi sistem 3 partikel bermassa M1-nya itu 2, M2-nya itu 3, dan M3-nya itu 1 adalah, nah, jadi kan berarti kan apa dah, kalau kayak gini, tinggal ditambahkan aja kan, massa pertama tambah massa 2 tambah massa 3. Jadi, 1 per mu sama dengan 1 per M1 tambah 1 per M2 tambah 1 per M3. Tinggal dimasukkan, nanti ketemu hasilnya itu 11 per 6. Tapi ingat, ini masih 1 per mu. Yang kalian cari adalah mu-nya. Berarti mu-nya berapa? Tinggal dibalik. Mu-nya berarti 6 per 11. Saja. Menyesuaikan sama si rumusnya tadi. Untuk yang nomor 18. Oke, aku lanjut ke nomor 19. Nah, di sini dua benda bermassa sama bergerak pada satu garis lurus dan saling mendekati. Benda A memiliki laju 8 meter per sekon, sedangkan laju B adalah 10 meter per sekon. Jika setelah tumbukan massa masing-masing benda kekal dan laju benda B adalah 5 meter per sekon, maka laju benda A setelah tumbukan adalah, ya pakai hukum kekekalan yang momentum tadi, yang kayak momentum itu, yang dimana M dikali massa A dikali kecepatan A tambah massa B dikali kecepatan B, yang dimana itu momentum belum itu sama kayak momentum yang sudah. Berarti kemudian sama dengan massa dikali kecepatan setelah tumbukannya si A sama massa dikali kecepatan setelah tumbukannya si B. Nah, di sini kan gara-gara massanya itu nggak dibilangi kan, massanya itu berapa, jadi di sini jika tumbukan massa masing-masing, oke. Oke. Nah, berarti kita anggap masanya itu sama. Kalau masanya sama, tinggal dicoret aja. Terus ini dimasukkan. Kecepatan A sebelum tumbukan itu kan 8. Kecepatan B sebelum tumbukan itu 10. Nah, di sini, jika setelah tumbukan massa masing-masing ke benda kekal dan laju benda B itu 5. Nah, gambar lagi. Nah, misalkan kita tentukan si A itu berjalan ke sana, sama si B itu berjalan ke sana. Berarti kan setelah tumbukan, si A-nya itu ke sini, si B-nya itu sini, gitu kan. Nah, berarti yang di sini itu, kenapa kok VB-nya itu minus? Karena arahnya VB itu kayak berlawanan sama si A. Tuh. Karena berlawanan, makanya VB-nya itu minus. VA-nya kita, yang kita cari, terus VB-nya di sini plus. Loh, kenapa kok yang di sini VB-nya itu plus? Karena VB-nya bergerak ke arah sana. Nah, nanti ketemu di min 2, di VA itu ketemu itu min 7. Dan di mana berarti si VA itu bergerak ke arah kiri bisa 7 meter per sekon. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 20. Orang pemain ski dengan massa 60 kg meluncur dari bukit setinggi 20 meter. Jika sudut kemiringan bukit 45 derajat dan koefisien gesekan bukit dengan papan luncur 0,4, maka besarnya gaya yang dilakukan pada pemain ski adalah, nah di sini diketahui ada massa, ada tinggi. Berarti pasti ada menggunakan energi potensial. Rumusnya energi potensial MGH. Habis itu, karena di sini itu ada koefisien gesekan bukit sama ada suatu kemiringan. Nah, berarti kan di sini kan ditanyakan besarnya gaya. Rumusnya gaya itu sama dengan min gaya gesek dikalikan D. Dan di mana D-nya itu berarti H per sin theta.
Kan W sama dengan F dikali kalau nggak salah W sama dengan F dikali S, berarti F-nya itu pakai yang FK tadi, yang dimana FK itu berarti mu K dikalikan sama N, kemudian S-nya itu jaraknya itu berarti H per sin theta, karena di sini ada suatu kemiringan. Tuh. Dan FK-nya berarti gaya geseknya itu tadi, kan N sama dengan mg cos theta. Kenapa di sini pakai cos theta? Karena kembali tadi soalnya karena ada suatu kemiringan. Nanti ketemu FK yang ada itu mu K dikali M dikali G cos theta. Kenapa kok pakai cos? Kenapa kok gak sin? Karena ini, gaya normal itu kan pasti bergeraknya ke arah sumbu X. Yang dimana kalau misalkan sudutnya di sini, terus yang diketahui itu ada di sumbu X dan diketahui kemiringan, maka di sini kan kalau biasanya aku pakai ini itu depan, ini itu samping, terus ini itu miring. Maka kalau gaya normal itu ke bawah, berarti kan yang diketahui samping sama miring. Yang dimana samping per miring itu sama dengan cos. Itu. Nah, sudah ketemu untuk rumus-rumusnya, tinggal dimasukkan ke sini. Nah, kita cari EP-nya berapa? Ketemu EP-nya nanti itu 11.760. Nah, untuk gaya normalnya tadi, gaya normal kan mg cos theta. M-nya itu 60, G-nya di sini kan tidak diketahui. Jadi pakai 9,8. Terus cos theta. Cos theta-nya di sini kan pakai 45 derajat. Berarti cos 45 didesimalkan jadinya 0,707. Ketemu gaya normalnya 415,716. Nah, baru ketemu gaya normalnya, kita bisa cari gaya geseknya itu berapa. Gaya geseknya itu tinggal dikalikan sama koefisien gaya geseknya dikalikan 0,4, ketemu nanti hasilnya itu 166,28. Nah, habis ini sudah ketemu FK-nya berapa. Mencari untuk S-nya, untuk D-nya. D sama dengan H per sin theta. Hanya tadi itu ketinggiannya 20 per sin-nya 45, 20 per 0,707 sama dengan nanti ketemu D-nya itu 28,28. Habis itu kan di sini kan rumusnya tadi W sama dengan min FK kali V. Tinggal dimasukkan ke sini. W sama dengan minus gaya geseknya dikalikan D-nya. Tinggal dimasukkan nanti dapat hasilnya itu minus 4.702,57. Kurang jelas angkanya. Baru tinggal kita masukkan ke sini. Nah, di mana energi total itu berarti sama dengan energi potensial ditambah eh, kerja yang ketika ada gaya fisiknya tadi. Temukan nanti kerja usaha totalnya itu sebesar 7.057,43 dibulatkan jadi 7.000. Habis itu jadikan kilojoule, nanti maka ketemu hasilnya 7,0 kilojoule. Jadi di sini intinya untuk mencari besar kerja yang dilakukan itu berarti kita itu tinggal menambahkan energi potensial ditambahkan energi kerjanya ketika sudah ada gaya gesek yang baik. Maka ketemu usaha totalnya itu kira-kira berapa usaha total yang dilakukan oleh Umainski itu berapa. Aku lanjut ke nomor 21. Sebuah benda bermassa M kilogram berada di atas bidang miring licin.
seperti kayak tadi. Jika benda yang semulanya itu diam diberi gaya konstan F Newton, maka jarak yang ditempuh benda setelah mencapai titik B adalah, nah, kalau benda mula-mulanya itu diam, berarti misalkan yang di sini itu, ini tuh titik A-nya, berarti titik A-nya diam bergerak ke atas, kan ke atas, terus kira-kira titik B-nya itu ada di sini. Karena dari keadaan dia, maka eka pertamanya itu nol, eka awalnya. Nah, ketika sudah titik B, kan dia sudah, si benda itu kan sudah berjalan nih. Nah, ketika benda itu sudah berjalan, maka eka-nya itu, energi kinetiknya itu akan sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, terus untuk gaya totalnya itu, gaya eksternal, dikurangi gaya geseknya akibat terjadi sebuah gesekan di sana. Di mana Fs-nya itu sama dengan mg sin theta, mg sin theta, habis itu sudah ketemu gaya totalnya ini, berarti yang ini kan yang ditanyakan adalah jaraknya. Kita pakai rumusnya usaha, usaha itu W sama dengan F dikali S, kan yang ditanya itu S-nya berapa. Nah, itu F-nya itu pakai yang tadi, F sama dengan F dikurangi mg sin theta, karena usaha habis itu kita lanjut ke yang ini. W sama dengan delta EK. Kenapa kok tiba-tiba W sama dengan delta EK? Karena kita asumsikan kalau usaha itu sama dengan energi. Kenapa kok bisa usaha sama energi? Ini sudah kasihkan pembuktiannya. Nah, ternyata satuan mereka sama. Kalau satuannya sama, oh berarti ternyata mereka usaha sama energi itu sama aja. Jadi kita bisa bandingkan di sini usaha sama dengan delta EK. Bahwa usaha yang dilakukan dari A ke B itu sama kayak perubahan energi kinetik dari A ke B. Perubahan energi kinetik dari A ke B kan biasanya B. Berarti kalau delta EK kan dari energi kinetik di titik B dikurangi energi kinetik di titik A. Energi kinetik di titik B itu setengah mv kuadrat, energi kinetik di titik A itu sama dengan nol. Nah, diam. Nah, untuk W-nya tadi kita pakai yang F min Fg sin theta dikalikan S, karena kita mencari S. Nanti tinggal nanti di sini ketemu bahwa S-nya itu tinggal si apa deh, F min mg sin theta ini tinggal pindahkan ke bawah. Jadi S-nya itu setengah mv kuadrat per F min mg sin theta. Berapa di sini tuh gak ada jawabannya. Soalnya aku curiga gini. Ada dua opsi itu yang sama. Ini sama, ini itu sama. Ini nggak ada jawabannya. Teliti-teliti lah kalau ngerjakan soal. Tapi pasti dosen mengasihkan emang nggak ada jawabannya, emang sengaja nggak ada jawabannya gitu, biar bonus aja. Emang sengaja dibonusin gitu loh. Kalau nggak tanya, tapi kalau mau tanya, nggak apa-apa, lebih baik tanya. Tapi terserah kalian. Biasanya kalau aslinya dosen tuh kayak emang ada beberapa nomor nanti bakalan dibonusin gitu. Jadi dikira-kira ini bakal gak ada jawabannya, pasti gak ada jawabannya gitu. Itu biasanya kalau dosen. Nah, bilang gitu sih soalnya. Terus yang ini. Di antara kelompok besaran berikut, yang termasuk kelompok besaran vektor adalah, nah, vektor itu besaran vektor kan adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Kayak misalkan kecepatan, kan pasti punya arah tuh kalau kecepatan. Nah, sedangkan lawannya vektor adalah skalar, yang dimana hanya memiliki nilai saja. Contohnya misalkan kayak masa kan nggak punya arah. Ya masa ya gitu-gitu aja. Gitu. Di sini, yang aku stabilo ungu, ini itu adalah besaran vektor. Nah, di sini kan ada cuma yang opsi yang E, itu cuma tegangan permukaan yang nggak ada, yang bukan vektor, tapi yang ini tuh skalar. Jadi, aku pilih yang dimana itu banyak yang besaran vektornya. Yang paling banyak besaran vektornya itu opsi yang E. Jadi, pilihnya yang E. Lanjut ke nomor
Oke, aku lanjut ke nomor 23. Sebuah batang tipis dengan panjang dan massa masing-masing 0,5 meter dan beratnya itu 1,2 kilogram. Jika batang diputar dengan sumbu putar berada di salah satu ujung batang, nah berarti ini pakai yang tadi itu. Nah, pakai yang ini. Jadi kalau diputar di salah satu, berarti kan pakainya yang ini kan. Jadi tinggal dimasukkan aja rumusnya. Momen inersianya kan rumusnya sepertiga ml kuadrat, M-nya dimasukkan 1,2, L-nya itu 0,5 dikuadratkan jadinya 0,25, jadi nanti didapatkan bahwa I-nya itu sama dengan 0,1 kilogram meter persegi. Itu untuk yang nomor 23. Aku lanjut ke nomor 24. Suatu tongkat AB menggantungkan papan reklame yang masanya 5 kilogram dengan membentuk sudut 37 derajat terhadap vertikal. Jika massa tongkat 1 kilogram, percepatan gravitasi buminya itu 10. Ini di sini soalnya itu kilogram per meter persegi. Padahal kan nggak mungkin gravitasi kan meter kan kilogram gitu maksudnya. Jadi mungkin ini salah di satuan. Jadi aku tulis 10 meter per sekon kuadrat dan di ujung A terdapat engsel, maka besarnya tegangan tali BC adalah, nah, untuk mengetahui berarti kan di sini itu ada beratnya papan, kita cari beratnya papan itu berapa, terus ada beratnya tongkat itu berapa, nah, terus habis itu kita cari torsinya si tegangan tali, torsinya papan, sama torsinya tongkat. Nah, di sini beratnya papan kan berarti W sama dengan M kali G. Berarti beratnya papan sama dengan masanya papan dikali gravitasinya ketemu 50. Terus kalau beratnya tongkat itu berarti massa tongkat dikalikan gravitasinya nanti ketemu 10. Untuk tegangan talinya berarti T, T sin 37. Nah, di sini kan sudutnya, hapus dulu yang ini. Nah, tegangan talinya kan ada di sini talinya. Kenapa kok pakai sin? Di sini kan sudutnya di sini. Nah, yang diketahui ya si tegangan tali ini itu yang diketahui adalah ini, sama talinya yang diketahui adalah ini. Nah, kan talinya soalnya begini. Nah, berarti kalau karena sudutnya di sini, berarti ini sebagai depan, ini sebagai samping, terus yang ini sebagai miring. Jadi, karena yang diketahui depan sama miring, berarti pakainya sin. Itu kita mencari torsinya, torsi dari masing-masing. Ada torsinya papan, ada torsinya tongkat, sama ada torsinya tegangan tali. Untuk torsinya tegangan tali itu berarti T sin 37 dikalikan L. Karena rumusnya torsi kan tadi kan F dikalikan R. Yang dimana F-nya itu sama kayak usaha, terus R-nya itu sama kayak lengannya tadi. Cuma beda tulisan aja. Nah, sehingga untuk torsinya tali itu berarti T sin 37 dikalikan L. Untuk torsinya papan itu berarti apa dah? Usahanya papan dikalikan L, kemudian dikalikan cos 37. Begitupun juga dengan yang tongkat. Kenapa yang tongkat itu L per 2? Karena titik beratnya si tongkat itu kan ada di tengah-tengah sini. Nah, sehingga L-nya itu pakai titik berat berarti L per 2 dikalikan cos 37. Tinggal dimasukkan di sini bahwasanya
Torsi pada tegangan tali itu sama dengan torsinya papan ditambah torsinya tongkat. Hmm, Tinggal dimasukkan di sini nanti hasilnya berapa? 37 kan 0,6. Nah, di sini kan gara-gara sama nih, ada L-nya. Bisa dicoretlah L-nya itu berapa kan di soal kan tidak diketahui. L-nya itu punyanya ini berapa, punya ini berapa. Jadi kita asumsikan semua L itu sama, tinggal dicoret. L-nya dicoret, nanti ketemu nanti seperti ini. D 0,6 sama dengan 50 kali 0,8 plus 10 per 2 kali 0,8. Jadi soalnya kan ada 2 ya. Di ujung-ujung ketemu T-nya itu 73,3 yang dimana mendekati jika dibulatkan jadinya 73. Jawabannya yang A. Lebih diperhatikan lagi untuk penggunaan sin sama cosnya. Nomor 25. Sebuah benda bergerak menuruni bidang lengkung yang melingkar sempurna dan ketika sampai di titik A kecepatannya 3 meter per sekon. Jika diketahui gaya gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan ketika mencapai titik B yang terletak 80 cm lebih rendah di titik A. Di sini berarti kan jarak A sama B itu kan 80 cm. Kalau dijadikan meter itu kan sama dengan 0,8. Nah, di sini gara-gara ada kecepatan, ada gravitasi, berarti di sini akan berlaku energi mekanik. Yang mana energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. EM itu sama dengan setengah EK plus EP, berarti setengah MV kuadrat plus MGH sama dengan punyanya B, setengah MV kuadrat plus MGH punyanya B. Nah, di sini kan M-nya nggak diketahui nih. Kalau M-nya nggak diketahui, berarti kita asumsikan M-nya itu sama. Tinggal dicoret aja. Dicoret M-nya, nanti ketemu V kuadrat per 2 plus GH. Terus yang di sini. Nah, ketika mencapai titik B, mana dah? Oke. Nah, ini itu kan sebuah benda bergerak menuruni bidang lengkung dengan izin sempurna dan ketika sampai titik A kecepatannya 3 meter per sekon. Jika diketahui G-nya sekian, maka kecepatan ketika mencapai titik B yang terletak 80 cm lebih rendah. Nah, kalau di titik B otomatis kan dia sudah di bawah nih. Karena dia sudah ada di bawah, berarti hanya itu sama dengan 0 kan? Karena hanya sama dengan 0, maka EP-nya itu sama dengan 0. Sehingga di sini cuma 3. Sehingga kuad, FV kuadrat per 2 plus GH sama dengan VB kuadrat per 2. Karena EP-nya itu yang punya B punyanya B itu 0. Nah, kita tinggal dimasukkan V-nya berapa, G-nya berapa, hanya berapa. Nanti ketemu PB-nya itu 5. Kita di sini mendapatkan ini. Berarti ketinggian hanya itu kan berarti kan yang 80 cm itu kan. Kemudian dikalikan 10 maka ketemu hasilnya 8. Lanjut ke nomor 26. Bola pejal homogen yang berjari-jari 12 cm dan bermasa 30 kg sedang menggelinding tanpa selip pada sebuah lantai horizontal dengan laju 2 meter per sekon. Maka usaha atau kerja yang dibutuhkan untuk menghentikan bola tersebut adalah, nah, yang dimana total energi kinetik bola itu sama dengan energi translasi plus energi rotasi. Energi translasi itu apa? Energi translasi itu ketika si bola itu berjalan. Si bola itu berjalan menggelinding itu namanya energi translasi. Kalau energi rotasi, ya selama bola itu berputar. Bola kan terus munyir-munyir-munyir itu namanya energi rotasi. Di mana energi rotasi
Kalau energi translasi kan dia berjalan, maka rumusnya pakai setengah mv kuadrat. Dan ketika rotasi, kan si bola itu munyer kan. Si bola itu munyer, nanti rumusnya nanti pakai setengah I kali omega kuadrat. Yang dimana rumusnya I itu karena ini pakai bola pejal, berarti kita cari rumus I bola pejal itu berapa. Yang di sini I-nya bola pejal itu 2/5 mr kuadrat. Jadi I-nya pakai 2/5 mr kuadrat, kemudian omeganya. Omega sama dengan V per R. Nah, habis itu tinggal dimasukkan di sini, tinggal dikuadratkan. Omega kuadrat berarti V kuadrat per R kuadrat. Sini bisa dicoret R-nya, bisa dicoret 2-nya. Tinggal setengah MV kuadrat plus 1/5 MV kuadrat. Sama-sama MV kuadrat. Taruh di luar. Maka kita kerjakan 1/2 ditambah 1/5. Ketik hasilnya 7/10 MV kuadrat. Tinggal dimasukkan M-nya berapa, V-nya berapa. Jika kamu hasilnya itu bakal 84 joule. Karena M-nya tadi kan 30. Terus V-nya itu 2. 2 pangkat 2, 4. Tinggal dicoret. 7 kali 3, 21. 21 kali 4 itu 84. Jadi, usaha yang dibutuhkan untuk menghentikan bola tersebut adalah 84 joule. Aku lanjut ke nomor 27. Nah, jika F1 3I plus J plus 2K dan F2-nya itu I min 2J plus K, maka hasil F1 cross F2 adalah, bedakan F1 dot F2 dengan F1 cross F2. Nah, di sini kalau F1 cross F2 itu maka berlaku seperti kalian mencari determinan. Misalkan kalau I-nya ditutup berarti kan gini. Nah, berarti kan 1 kali 1 dikurangi 2 kali min 2 kali 2. Jadi dapat hasilnya berarti 1 dikurangi min 4. Begitupun juga ketika ditutup J-nya, ketika ditutup K-nya, nanti dapatnya sekian. Kok kuncinya kalian tahu determinan itu bagaimana, cara mencari determinan itu bagaimana? Karena rumusnya sama seperti itu. Tapi yang di sini ada komponen I, komponen J, sama komponen K. Kalau sudah ketemu seperti ini, tinggal dikerjakan aja. 1 min 4, itu nanti hasilnya 5. 3 min 2 itu berarti 3 min 2 itu 1, terus min 6 min 1 itu sama dengan min 7. Nah, kenapa di sini kok J-nya itu minus? Karena aturannya itu plus, minus, plus. Berarti I-nya itu plus, J-nya itu minus, K-nya itu plus. Aturannya sudah seperti itu. Maka nanti ketemu hasil akhirnya itu 5I min J min 7K. Di sini ternyata gak ada jawabannya, tapi ada jawaban yang sama. Nah, kemungkinan ya antara dua itu. Nah, di sini udah. Aku anggap bisa untuk mencari sebuah determinan. Dari nomor 28. Lihat gambar berikut ini. Pusat massa sistem 3 partikel tersebut adalah, untuk mencari pusat massa dari 3 partikel, berarti kalian harus tahu massa partikel pertama massanya berapa, posisinya berapa, partikel kedua massanya berapa, posisinya berapa, dan partikel 3 massanya berapa dan posisinya itu berapa. Nah, di sini untuk partikel pertama massanya itu kan 2 kg. Posisinya itu untuk titik koordinatnya kan ada di 0,0,0 karena ada di tengah-tengah sini kan. Nah, kemudian untuk massanya yang B itu 4 kg dan titik koordinatnya itu berarti 0,3,0. Karena sih kan tidak diketahui kan sumbu J-nya ini kemana kan tidak tahu. Berarti ini hanya berlaku di sumbu X sama sumbu Y. Jadi sumbu Z-nya kita anggap itu 0. Untuk yang partikel 3, ini berarti
4,0,0 dengan masanya itu 6 kg. Nah, sudah ditulis, ini diketahui berapa ajar, barulah kita pakai rumusnya, di mana untuk pada titik X, itu berarti M1 kali X1 ditambah M2 dikali X2 tambah M3 dikalikan X3 per M totalnya itu berapa. Tinggal dimasukkan semuanya, maka nanti didapat hasilnya itu 2. Nah, kalau titik yang Y bagaimana? Ya tinggal X-nya itu digantikan sama Y. Kalau diketahui sumbu Z-nya, oh berarti tinggal digantikan sama sumbu Z. Biar bisa kita tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Dan di Z-nya 0, pasti ujung-ujungnya Z-nya juga 0. Nanti pakai cara yang tadi, Y-nya pasti didapatkan hasilnya 1. Sehingga X, Y-nya itu 2,1. Terus X, Y, Z-nya itu 2, 1, sama 0. Berarti jawabannya yang A. Ini untuk yang nomor 28. Lanjut ke nomor 29. Nah, pada waktu bersamaan, dua bola dilempar ke atas masing-masing dengan kelajuan, untuk kelajuan bola A itu 10 meter per sekon dan bola B itu 20 meter per sekon. Jarak antara kedua bola pada saat bola A mencapai titik tertinggi adalah, nah berarti ini kan kejadiannya seperti ini. Misalkan nih ada dua bola. Ada anak lagi main bola, melempar bola. Misalkan si anak ini melempar bola A duluan. Ning. Nah, terus melempar juga bola B. Tapi kan nggak tahu si bola B ini apa lebih tinggi, apa lebih pendek, kan nggak tahu kan. Yang ini bola A. Nah, yang kita cari adalah jarak bola A ke jarak bola B itu berapa. Jadi kan kita harus perlu tahu juga ketinggian bola B itu di berapa. Nah, sebelum itu, maka yang di sini jarak antara kedua bola pada saat bola A mencapai titik tertinggi. Oh, berarti kita harus tahu dulu bola A titik tertingginya itu di berapa meter kira-kira. Nah, berarti pakai yang rumus ini, yang A max sama dengan P0 kuadrat per 2G. Nah, nanti ketemu H maksimalnya itu adalah 5,1. Di sini G-nya pakai 9,8 karena tidak diketahui kan di sini. Kalau tidak diketahui maka kayaknya pasti pakai 9,8 aja. Nanti ketemu H maksnya itu 5,1. Nah, setelah kita tahu H maksnya itu 5,1, oh berarti kan si bola A ini ketinggiannya ternyata itu 5,1. Nah, terus aku ngitung bola B ini gimana? Oh berarti kan kamu harus tahu dulu apa dah berapa lamanya waktu yang diperlukan sampai si bola A ini ada di ketinggian maksimum. Berarti kita tuh harus tahu juga kira-kira ketika hanya itu 5,1, emang berapa sih waktu yang dibutuhkan? Kan gitu. Nah, untuk mencari waktu yang dibutuhkan, berarti kita pakai rumusnya si GLBB, PT sama dengan P0 min GT. Kenapa kok min? Karena berlawanan dengan gravitasi. PT-nya itu sama dengan 0 karena ada di ketinggian maksimum. Untuk V0-nya tadi sudah dikasih tahu di awal, yaitu 10. Dan kita mencari T-nya, nanti ketemu T-nya itu 1,02. Berarti yang kita cari adalah eh, emang emang si bola B itu ketika sudah 1,2 sekon itu ketinggiannya itu sudah ada di berapa sih? Jadi kita masukkan ke BB yang ini. Nah, yes, oh, no. Oke, aku lanjut. Di mana Y-nya itu sama dengan P0T min setengah D kuadrat. Ini pakai yang DLTB. Nah, P0-nya punyanya D kan 20. T-nya tadi sudah diketahui 1,02. Terus dikurangi G-nya pakai 9,8. T-nya itu 1,02 kuadrat.
nanti ketemu hasilnya bahwa bola B ketika waktunya itu 1,02, bola B sudah ada di ketinggian 15,31 meter. Nah, kita sudah tahu nih ketinggiannya bola B. Baru kita bisa mencari kira-kira jaraknya bola A dan bola B itu berapa. Tinggal dikurangi. 15,31 dikurangi 5,1 hasilnya 10,21. 10,21 karena di sini hasilnya itu pembulatan semua, maka dibulatkan jadinya 10 meter. Nah, di sini kenapa kok bisa Y sama dengan V0 T min setengah GT? Rumus di LPBB-nya yang ini. S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. Untuk yang nomor 29. Lanjut ke nomor 30. Vektor R dan X memiliki panjang masing-masing 4 cm dan 3 cm. Kedua vektor tersebut saling bertegak lurus. Nah, kalau tegak lurus kan gini kan? Berapakah resultan kedua vektor R dan X? Sama kayak tadi, resultan itu rumusnya berarti akar R kuadrat plus X kuadrat. Sama kayak punyanya vektor biasanya. Nanti ketemu resultannya itu nanti 5. Gampang lah kalau resultan. Aku lanjut ke nomor 31. Seseorang melempar bola ke atas dengan laju awal 10 meter per sekon. Jika G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat, berapa bola itu terlempar dan berapa lama bola di udara sebelum kembali ke tangan orang? Nah, di sini kan berarti diketahui G0 sama G-nya. Berapa tinggi bola itu terlempar? Nah, berapa tinggi bola itu terlempar kan nyari hanya kan? Nyari hanya di sini yang kita cari adalah H maksimumnya. H maksimumnya berarti V akhirnya berarti sama dengan 0. Tinggal dimasukkan, ketemu H maksimumnya itu 5. Nah, terus yang pertanyaan yang kedua, berapa lama bola di udara sebelum kembali ke tangan orang tersebut? Nah, jadi kejadiannya seperti ini. Misalkan di sini itu ada orang. Nah, melempar bola. Nah, nyampe di sini itu ketinggiannya itu kan 5. Nah, sedangkan ditanyakan waktunya sebelum nyampe ke tangannya lagi. Kalau waktunya sebelum nyampe ke tangannya lagi, berarti kan kamu harus tahu dulu. Dari si orang ini melempar sampai di ketinggian maksimum itu T-nya itu kira-kira berapa? Terus berarti T yang dari bawah ke atas ini sama kayak T yang turun ke bawah. Nah, berarti nanti tinggal dikalikan 2. Nah, pakai rumus GLB yang VT sama dengan V0 min GT. Karena kita mau mencari waktunya. VT-nya 0, V0-nya 10, G-nya itu kita pakai yang 10, nanti ketemu T-nya itu 1. Di sini T-nya 1 itu ketika si bola itu baru nyampe ke titik puncaknya, belum turun lagi. Kalau turun lagi, kalau naik itu sebesar 1 detik, berarti kalau turun juga 1 detik, 1 ditambah 1, maka hasilnya 2. Berarti bola itu kalau dilempar terus kembali ke tangan orang lagi itu membutuhkan waktu 2 detik. Nah, ini sudah jelasin di sini. Berarti jawabannya 5 meter sama 2 sekon. Jawabannya yang 30. Jawabannya yang A, nomor 31. Lanjut ke nomor 32. Benda A dan B terletak di atas lantai licin. Massa benda A 6 kali massa benda B. Jika pada kedua benda bekerja gaya mendatar yang sama, maka perbandingan percepatan antara benda A dan benda B adalah... Nah, ya tinggal dilihat aja tinggal dilihat rumusnya, nggak usah dihitung pun bisa. Nah, rumusnya F sama dengan M dikali A, yang dimana A itu sama dengan F per M. Nah, berarti A itu berbanding terbalik sama massa. Nah, yang di sini, kalau massanya itu 6 kali dari massa benda B, nah, berarti kalau misalkan di sini ada
Berarti kan kalau mau dihitung pun A kalau percepatannya A berarti kan F per 6 MB. Kalau yang percepatannya B berarti F per MB. Hingga dikalikan nanti ketemu perbandingannya itu 1/6 atau 1/6. Nomor 32. Selanjutnya nomor 33. Mobil A bermasa 1.200 kg melaju ke arah selatan dengan kelajuan 60 km per sekon. Bertabrakan dengan mobil B bermasa 2.000 kg yang melaju dari arah barat dengan laju 72 km per jam. Nah, di sini aku nyoba menghitung pakai 60 km per sekon tuh gak ada jawabannya. Tapi berarti kemungkinan ini ada di salah kepenulisan, salah menulis satuan. Berarti karena di sini itu temennya ini 72 km per jam, otomatis di sini kemungkinan besar tuh 72 km per jam. Jadi diperhatikan lagi untuk satuannya. Karena banyak kemungkinan besar banyak yang salah palingan. Tepat di persimpangan jalan. Sesaat setelah tabrakan, kedua mobil saling menempel dan mengarah sebesar peta. Nah, berarti kan mobil tabrakannya bentuknya gini nih. Kayak ada yang nyungsep gitu. Yang nyungsep ini yang mobil A. Karena di sini, kenapa kok mobil A yang nyungsep? Kenapa nggak mobil B? Karena yang di sini sesaat setelah tabrakan, kedua mobil saling menempel dan mengarah sebesar theta terhadap mobil B. Berarti mobil B-nya yang diam. Sebelum bukan. Besar theta adalah, nah, pertama, kita cari bentuk yang mobil A dulu. Kita benerin dulu jadikan kecepatannya itu menjadi meter per sekon. Untuk mobil A dengan massa 1.200 kg, maka kecepatannya itu 16,67. Dan mobil B, masanya itu 2.000, kecepatannya itu 20 meter per sekon. Kita samakan aja. Habis itu, kita cari momentumnya. Momentum M dikali V, momentumnya yang ini si X ini mobil B, terus yang Y ini mobil A. Kenapa si X mobil B? Kenapa Y mobil A? Karena, nah, hmm, nah, si mobil B kan tetap kalau masih ada di titik koordinat di sumbu X. Nah, sedangkan si mobil A ini kan mau nyungsep, berarti kayak ada di sumbu Y. Berarti aku ibaratkan si mobil B itu momentum di sumbu X dan si mobil A itu mo- em, dan mobil A itu momentum di sumbu Y. Berarti punyanya momentumnya si B itu 40.000, momentumnya si A itu 20.004. Berarti untuk kan tetanya, berarti momentum Y per momentum X nanti didapatkan 0,5001, tetanya nanti didapatkan 26,57 dibulatkan jadi 26,6. Jadi perlu diperhatikan siapa yang nyungsep. Nomor 33. Lanjut ke nomor 34. Sebuah katrol yang mula-mula diam setelah 2,5 sekon, kemudian berputar dengan percepatan angular konstan sebesar 24 radian per sekon. Jika jari-jari katrol tersebut adalah 20 cm dan massa katrol adalah 2,5 kg, maka energi kinetik yang dimiliki katrol tersebut adalah, ya, di sini energi kinetik yang kita pakai jika kasusnya itu katrol adalah I sama dengan I kali omega kuadrat. Emang kalau misalkan kalian bingung, emang beda sama setengah mv kuadrat. Nah, EK yang kalau yang di kasusnya setengah mv kuadrat itu sama kayak EK di kasusnya katrol. Berarti M itu sama kayak I dan V itu sama kayak punyanya omega. Berarti kita perlu cari I sama omeganya. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari omeganya terlebih dahulu. Mencari omega akhirnya. Karena omega awalnya itu adalah 0. Kenapa kok bisa 0? Karena mula-mula diam. Berarti omega akhirnya ini pakai Google BB, yang dimana VT sama dengan V0T plus AT. Yang itu
Nah, tapi V-nya itu digantikan yang omega karena ini punyanya kecepatan sudut. Maka omega T sama dengan omega 0 plus percepatannya itu aku ibaratkan alfa, alfa T. Untuk percepatan angularnya kan 24, T-nya 2,5. Nanti ketemu kecepatan sudut akhirnya itu 60 radian per dekat. Habis kita mengetahui kecepatan sudut akhirnya, baru kita mencari momen inersianya. Si momen inersia kenapa kok pakai setengah? Katrol tuh kira-kira mirip bentuknya itu seperti apa kalau yang di sini? Kalau kita lihat katrol kan nggak mungkin bentuknya itu bola. Pasti bentuknya itu seperti silinder pejal, tapi tipis gitu. Bedanya kalau silinder ini kan kayak tebel ya. Kalau katrol kan mesti agak tipis dikit lah gitu loh. Jadi bentuknya kita pakai yang silinder pejal. Hmm. Kalau punya silinder pejal berarti I sama dengan setengah MR kuadrat. M-nya tinggal dimasukkan, R-nya tinggal dimasukkan di sini. 0, ini kan 20 cm, diubah dulu jadi meter, jadinya 0,2 kuadrat. Baru ketemu I-nya itu 0,05. Sehingga nanti EK-nya, I-nya diketahui, terus kecepatan sudutnya sudah diketahui, ketemu EK-nya itu adalah 90 Joule. Ini untuk yang nomor 34. Lanjut ke nomor 35. Suatu roda pejal bermassa 2 kg berputar pada porosnya dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon. Jika jari-jari roda 5 cm, maka besar momentum sudut. Ya, sama kayak tadi, momentum sudut rumusnya inersia dikalikan omega. Di sini ada roda pejal. Roda pejal itu bentuknya silinder, pakai punyanya silinder. Tinggal dimasukkan, dikatakan hasilnya 0,05. Gampang yang di sini. Kemudian, yang nomor 36. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter persegi ketika lengannya merapat ke tubuhnya, dan 16 ketika lengannya terentang. Pada saat kedua lengannya dirapatkan tubuhnya, kelajuan putaran penari 12. Dipakai kayak perbandingan aslinya. Gampangnya adalah perbandingan. Rumusnya kan diketahui kan, ini ketika terlentang rumusnya ini, ketika rapat rumusnya ini. Bisa dibalik, ya sama aja sih aslinya. Nah, di mana L itu sama dengan inersia dikalikan omega. Ketika inersianya tertutup sama omeganya berapa, ketika inersianya itu lengannya terbuka omeganya dan omeganya itu berapa, yang dicari ini kan ketika eh, omeganya itu ketika direntangkan. Nanti bakal ketemu hasilnya, tinggal dimasukkan aja, dihitung, ketemu hasilnya nanti omega akhirnya itu ketemu 3. Kita pakai perbandingan aja di sini. Masih gampang. Lanjut ke 37. Sebuah pintu terdiri dari kayu tipis berukuran 80 kali 200 dan tebalnya 1 cm. Rapat massanya 0,8 kg per desimeter kubik, berlubang di bagian atas. Lubangnya ada di sini. Nah, berarti kita itu perlu tahu dulu volume pintunya itu berapa. Berarti, kenapa kok kita nyari volume pintu? Biar kita tahu masanya pintu itu berapa. Nah, volume pintunya dapatnya itu 16.000 cm kubik, kita ubah jadi desimeter kubik. Kenapa kok dirubah jadi desimeter kubik? Karena ini. Nah, karena intinya desimeter kubik, jadi kita ubah aja. Biar kita dapat masanya itu sekian kilogram. Maka di sini dapatkan massa pintunya itu 12,8 kilogram. Terus, kita cari koordinat pusat massa sebelum ada lubang. Nah, berarti kan pintunya nih yang ini kan. Nah, sebelum ada lubang, titik X-nya itu kalau ininya 80, berarti tengah-tengahnya adalah 40. Nah, berarti terus untuk Y-nya, karena ini itu 200, berarti tengah-tengahnya itu 100. Berarti koordinat pusat massa sebelum ada lubang adalah 40 sama
100. Habis itu kita cari luasnya. Luas sebelum dikasih lubang. Luas sebelum dikasih lubang berarti 80 dikalikan 200 hasilnya 16.000. Habis kita tahu yang punyanya pintu, kita cari punyanya lubang. Punyanya lubang, kita cari volumenya dulu. Dapatnya itu 3,6 desimeter, sehingga masanya itu dapatnya 2,88. Habis itu kita cari titik X-nya berapa? Nah, titik X-nya ini kan 10 tambah 60 per 2. Nah, kenapa kok 60 per 2 di sini? Kan ininya A-nya sebesar 10. Terus ininya kan 60. Kalau titik pusat kan kita cari tengah-tengahnya. Berarti tengah-tengahnya itu adalah 30. Berarti jaraknya sini ke sini. 30 tambah 10 itu sama dengan 40. Habis itu, untuk titik Y-nya. Untuk titik Y-nya itu, berarti di sini. Di sini kan 60. Tengah-tengahnya itu 30. Kan ininya 30. Nah, sedangkan panjang panjang sini ke sini itu adalah 40 kan. Berarti titik di sini itu berapa? Kalau di sininya 40, ke sininya itu berapa? Berarti 200 dikurangi 40 hasilnya 160. Berarti titik Y-nya itu ada di 160. Berarti pusat masanya itu 40 sama 160. Nah, sama seperti yang punyanya pintu, kita harus cari tahu dulu luasnya lubang berapa. Luasnya lubang berarti 60 kali 60, hasilnya 3.600. Udah tahu semuanya, mari kita, terus kita cari titik pusat massa di titik X. Nah, pakai X1 dikali A1 min X2 dikali A2 per A1 dikurangi A2. Jadi ketemu hasilnya itu adalah 40. Kalau begitu pun juga dengan Y-nya, berarti Y1 dikali A1 min Y2 dikali A2 per A1 min A2, ketemu hasilnya itu 82,58. Jadi jawabannya yang E. Ini untuk pusat massa sebuah pintu. Kemudian ke nomor 38. Ini sama kayak kejadian yang tadi, yang bagian tegangan tali. Tadi kan sini ini diketahui, yang di sini kan diketahui 1 sama ininya 2. Berarti tannya itu adalah 1/2. Habis itu, berarti kalau tannya 1/2, kira-kira kemiringannya ini berapa? Nah, sudut kemiringan ini itu adalah akar 5. Berarti sinnya itu sama dengan 1/5 dikalikan dengan akarnya, nanti dapatnya itu 1/5 akar 5. Dan cosnya nanti dapatnya itu 2/5 akar 5. Habis itu, kita carilah torsinya si beban, terus torsinya batang, sama torsinya tali. Karena di sini ada bebannya. Nah, torsinya beban itu 200, kan torsi sama dengan F dikalikan R. F-nya di sini 200, jarak dari sini ke sininya itu adalah 2 meter. Berarti dikalikan 2. Untuk batangnya, hmm, F batangnya kan di sini 40. Untuk R-nya berarti dari sini ke sini. Kalau dari ke sini itu 2, berarti setengahnya 2 adalah 1. Nah, terus untuk pegangan talinya. Torsi talinya berarti sama kayak tadi. T sin dikalikan R-nya. R-nya berapa? Nah, ini kan tegangan talinya. Tapi terhadap ini. Berarti ininya kan 2. Berarti T sin theta kali 2. Terus itu tinggal dimasukkan ke sini sama kayak yang tadi, di mana tegangan tali itu sama kayak torsinya beban ditambah torsinya batang. Jadi nanti ketemu hasilnya itu, di torsinya itu 491,93.
Kalau tinggal dimasukkan. Ini kan 200 dikali 2 sama dengan 400. 400 tambah 40 sama dengan 440. T sin theta kali 2. Duanya pindah ke bawah. Kemudian sin tetanya tadi kan 1/5 akar 5. 5-nya ke atas. Akar 5-nya itu 0 di bawah. Tik hasilnya 491,93. Yang dimana T-nya itu tegangan talinya berarti lebih besar dari 300 Newton. Itu yang nomor 38. Lihat ke 39. Sebuah benda masanya 700 gram terletak pada sebuah bidang mendatar dengan mu s 9/20. Benda tersebut ditarik dengan sebuah gaya F-nya sekian yang arahnya membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang mendatar. Jika diketahui G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka besarnya gaya gesek yang timbul adalah pertama, untuk mengetahui gaya gesek berarti kamu harus tahu gaya normalnya dulu berapa. Yang dimana gaya normal itu sama dengan W dikurangi FY-nya tadi. F di titik Y berarti W-nya sama dengan M dikali G. Beratnya ini W itu sama dengan beratnya si beban ini. M-nya itu 700 gram, berarti 0,7 dikalikan 10 sama dengan 7. Kemudian untuk FY-nya itu adalah F sin 30. Nah, ini F eksternalnya. FY itu adalah F eksternalnya. Dimana kan nariknya kan ke atas ini kan, tapi membentuk sudut 30. Berarti F sin 30. Nanti ketemu FY-nya itu 5 Newton. Nanti gaya normalnya berarti beratnya beban tadi dikurangi si gaya eksternal tadi. Dapat gaya normalnya itu adalah 2 Newton. Habis ketemu gaya normalnya, maka kita bisa mengetahui si gaya geseknya. Di mana gaya geseknya itu konstanta gaya gesek dikalikan koefisien gaya gesek dikalikan gaya normal. Di mana koefisien gaya geseknya ini tadi kan 9/20. Dikalikan 2, hasilnya 0,9. Gampang. Dan untuk nomor 40-nya sih gampang banget. Nomor 40 bisa dijelasin. Seorang pelari mengitari lapangan sepak bola dengan kecepatan 10 km per jam setelah 30 menit. Dia telah berlari sejauh, gampang kan? Berarti P-nya itu, nah di sini kita lihat jawabannya itu berupa kilometer. Berarti yang P ini nggak usah diubah. Nah, terus yang di sini si apa dah? Setelah 30 menit. Nah, P-nya ini kan pakai per jam, sedangkan T-nya itu menit. Berarti kita ubah aja ke jam, jadinya 0,5. Didapatkan nanti jaraknya itu adalah 5 km. Dari 40 soal ini ada yang ditanyakan. Ini aku kirim kan? Keretanya apa? Gak usah dikirim. Kirim aja, Kak. Nanti aku kirim ke Sela aja ya. Nanti buat tambahan, ini aku yang di bawah. Oh ya, tadi Sela sempet nanya ke aku. Yang ada dah. Ini kalau nggak salah, mana ya tadi ya? Pokok yang energi konservatif sama energi non konservatif itu. Nggak salah. Oh, yang ini. Nah, pokok salah tadi tuh ya kak aku jawabannya tuh yang apa? Jawabannya tuh yang B, yang gaya gesek sama gaya pegasan apa? Nah, gaya konservatif itu kan gaya konservatif adalah gaya yang tidak bergantung pada lintasan. Dan gaya non konservatif itu gaya yang bergantung pada lintasan. Berarti ada lintasannya ini. Nah, kenapa kok nggak yang A? Nah, kalau yang gaya kolom itu emang gaya konservatif. Tapi gaya tegangan tali itu tidak selalu konservatif. Kadang konservatif, kadang enggak. Terus kalau yang B, itu gaya gesek. Gaya gesek itu kan gaya non konservatif. Karena pasti ada lintasannya kan. Terus kalau gaya pegas itu gaya yang konservatif karena tidak bergantung pada lintasan. Ya gitu-gitu aja. Nah, karena di sini di bawah ini pasangan gaya konservatif dan non konservatif. Berarti yang ini ada non konservatif, di sini ada gaya
konservatif. Berarti jawabannya yang B. Kenapa gak yang C? Karena di sini kalau yang C, gaya dorong itu gaya konservatif dan gaya normal itu bukan gaya konservatif, bukan gaya non bukan gaya itu kayaknya itu adalah apa gitu pokok bukan gaya konservatif, bukan gaya non konservatif maksudnya ya Allah. Terus kalau yang D, gaya pegas itu gaya konservatif, gaya gravitasi itu gaya konservatif. Jadi bukan. Yang di sini yang kita perlukan adalah gaya konservatif sama non konservatif. Bergantung sama lintasan dan nggak bergantung sama lintasan. Terus kalau yang E itu gaya magnet itu bukan gaya non konservatif, tapi gaya pegas itu adalah gaya konservatif. Sehingga pilihan yang sesuai itu adalah yang B, yang dimana yang B itu ada gaya non konservatif dan ada gaya konservatifnya. Ini nanti aku kirim ke Sela aja. Ini udah berasa lebih lanjut. Oke, mungkin bisa aku akhiri di sini. Ada pertanyaan kan, Aman? Kira-kira dari kalian? Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung open mic ya sebelum diakhiri. Oke, kayaknya nggak ada. Kalau nggak ada, aku akhiri untuk tutor siang ini menuju sore. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aku kirim ke Sela. Minta aja ke Sela. Oke Kak, terima kasih tutornya. Terima kasih, Kak. Boleh keluar ya teman-teman, tutornya sudah selesai. Terima kasih, Kak. Oke, makasih Faiza.